Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita semuanya masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara kita dan kegiatan kita pada siang hari ini menjadi tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan petunjuk pelaksanaan dari tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak akan bicara seperti biasanya karena terus terang saja memang waktunya sudah agak siang gitu. Tapi insya Allah nanti waktunya akan saya serahkan untuk nasihat. Biasanya memang khataman ini biasanya saya yang terakhir, tetapi saya terus terang saja pada siang hari ini saya tidak akan berbicara banyak karena memang saya dan keluarga saya pada siang hari ini mendapatkan kehormatan untuk didatangi oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mubarok MA. Beliau ini saya kira tidak perlu saya sebutkan, beliau ini adalah orang langka. Di Indonesia hanya ada 2. Jadi Profesor Psikologi Islam itu di Indonesia hanya ada 2, ya beliau, hanya yang satunya saya tidak tahu. Profesor Mujib, ya itu hanya ada 2. Jadi guru besar psikologi Islam itu di Indonesia hanya ada 2. Maka suatu hal yang bagi saya luar biasa, dan saya menjadi mengharuskan diri untuk tidak bicara banyak pada kesempatan ini. Dan nanti tentu saja saya serahkan kepada Pak Kiai, Pak Profesor untuk menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan. Yang jelas saya hanya ingin menyampaikan pertama tentu saja terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir di dalam acara khataman kelas 6 lah, itu khataman kelas akhir di pondok ini. Sekaligus acaranya adalah penutupan pelatihan menulis ya, dari 0 sampai punya karya gitu. Yang kedua tentu saja saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para wali santri yang anaknya pada pada siang hari ini atau sudah tamat lah di pondok ini, diselamati lah gitu kabarnya. Kemudian tentu saja kami berterima kasih kepada semua wali santri karena memang dengan
adanya santri kami bisa mengajar ya. Kalau tidak ada santri bagaimana saya bisa mengajar gitu. Jadi saya terima kasih karena ada yang saya ajar, bukan saya ajar ya, saya ajar. Kemudian yang selanjutnya tentu saja kami minta maaf kepada wali santri, juga kepada anak-anak yang saya didik di pondok ini, kita didik di pondok ini. Tentu saja manakala ada hal-hal yang kurang mungkin kalau saya mukul kurang keras umpamanya ya saya minta maaf gitu aja. Alhamdulillah di sini biarpun dipukul tidak ada yang lapor polisi. Saya bilang kalau dilaporkan polisi juga saya siap kok untuk masuk penjara, saya siap gitu. Tetapi ya mosok sih tega amat gitu, sakitnya itu di sini gitu. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya tidak menyampaikan banyak hal, tetapi yang jelas terima kasih, minta maaf, juga terima kasih kepada narasumber ya, terutama bapak yang ada ini, bapak tadi yang bicara tadi, Bapak Muhammad Husnaini MA. Ini beliau ini umurnya baru 33 tahun. Tapi bukunya sudah lebih dari 7. Nah, lebih dari 7. Tentu bayangkan umurnya 3 tahun. Saya umurnya 62. Karyanya tidak ada, ya adalah ele-elean gitu. Jadi karena diajari sama beliau ini, jadi saya tidak malu-malu belajar istilahnya nyusu kebo, nyusu butel itu tidak masalah gitu ya. Kemudian kepada Bapak M. Khairi ya, ini motivator menulis yang sangat luar biasa. Ini karyanya ini lebih dari 30. Betul Pak? Jadi karyanya ini lebih dari 30, bayangkan. Nah kalau Pak Profesor Dr. Ahmad Mubarak ini karyanya ya sekitar itu 30 lebih ya Pak Dokter ya. Jadi ini dan saya termasuk karena istri saya ini muridnya beliau. Jadi istri saya ini dulu kuliahnya di Universitas Islam As-Safiyyah di UI bagian A. Jadi Universitas Islam As-Safiyyah, beliau ini direktur S3-nya gitu di sana, bahkan ya mungkin rektornya di sana gitu. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa dan terus terang saja memang beliau ini orang yang menganggap istri saya itu seperti anaknya. Dan kalau saya datang ke sana dengan istri saya ke Jakarta, selalu beliau ini beliau itu selalu ngasih buku sama saya. Dan sekarang alhamdulillah buku beliau sebanyak mungkin 30-an lebih itu diserahkan kepada saya, ada dihadiahkan kepada saya. Saya pernah nulis status ya, elek-elek biarpun tua-tua gitu, saya sering narsis itu di Facebook gitu ya. Saya tulis artinya kebanggaan saya dan kesenangan saya dan teladan yang diberikan oleh Pak Profesor Dr. Ahmad Mubarak itu. Jadi kalau datang selalu diberikan kepada saya buku, kepada istri saya, bukan kepada saya. Tapi kalau kepada istri saya kan saya juga gitu. Karena istri saya itu ya satu sama saya gitu. Kalau malam tapi. Jadi saya tulis status seperti itu dan saya ingin menyemangati supaya mau menulis, karena menulis itu kata Pak Muhammad Husnaini ini orang penulis Indonesia itu orang gila gitu. Bagaimana ndak gila, orang Indonesia ndak seneng baca loh kita nulis gitu loh. Ya siapa sih ngati maca kan gitu. Tetapi kata beliau, wong memang menulis itu bukan untuk dibaca ya, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk
mengurangi ketidakbaikan atau menambah kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar saja, tetapi salah satunya menulis itu juga bisa membahagiakan diri kita ini. Jadi ini suatu hal yang makanya saya terus terang saja sebenarnya ya obsesi saya. Jadi sejak dulu ketika saya memulai merintis pesantren bersama buyanya ini salah satu pengikut atau peserta pelatihan menulis ini datang dari Sumbawa, Pak. Nggak gemen-gemen gitu loh. Kesininya ya naik pesawat gitu loh. Bukan enggak ada gemen. Ada juga dari Banten. Yang dari Banten itu kebetulan pesantrennya sama dengan sini, namanya Darul Istiqomah gitu. Kebetulan kiainya dulu murid saya di Gontor gitu. Tetapi pesantrennya lebih besar daripada pesantren saya gitu. Ketika saya ngomong di Banten sana, kalau saya itu pesantren saya mau saya ya enggak usah banyak-banyak lah gitu lah. Paling banyak 500 ya. Cuman saya kemudian disindir oleh murid saya itu, kata murid saya yang dari Banten itu, Darul Azhar itu, bukan Darul Istiqomah, dia Darul Azhar. Waktu itu muridnya sudah hampir 1000. Dia nyatakan kepada, iya Ustadz, biasanya kalau santrinya masih belum 500 itu cita-citanya 500. Nanti kalau sudah 500 nanti akan 1000 cita-citanya. Saya bilang insya Allah Darul Istiqomah tidak seperti itu. Konsep Darul Istiqomah adalah santrinya 500 atau paling banyak 800 lah gitu. Nanti kalau lebih dari itu nanti akan kita buka cabangnya gitu. Jadi kata seorang peneliti dari UIN Jakarta yang kemudian menjadikan Darul Istiqomah dikirim ke Jepang 3 kali itu, kata wah betul itu, pendapat Kiai itu betul. Karena kalau nanti semua di sini nanti banyak potensi-potensi yang terabaikan, kemudian akan saling sesek-sesekan gitu. Jadi dengan adanya cabang-cabang itu nanti akan semakin berkembang dan semakin bermanfaat, dan menurut saya memang sangat bermanfaat. Saya merasakan bahwa saya masuk pondok ini, masuk di sini ketika akan mendirikan pondok ini, saya tidak tahu keadaan pondok ini. Ya. Kemudian ketika masuk saya lihat di sini ini ya kata orang gitu ya, kata orang ya kurang karena orang berjilbab tidak ada dulu di sini. Ya, sekarang insya Allah semua penduduk di sini mulai berjilbab lah, minimal jilbab gaul lah gitu ya. Jadi ini dan saya melihat bahwa adanya pesantren itu saja, tidak usah dakwah kepada mereka sudah dakwah gitu. Nah makanya dengan saya nanti cabang saya bikin di kecamatan lain, lama-lama Bondowoso itu nanti berwarna Darul Istiqomah gitu, atau berwarna Islam lah gitu. Ya doakan saja ya, cuman memang masalahnya ya nutut ndak umurku gitu. Makanya doakan umur panjang kan. Umur panjang tetapi sehat, umur panjang nggak ono manfaat ya mati ya. Jadi ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Jadi beliau ini nyambangi ke sini adalah nyambangi putrinya. Ya, nyambangi mantunya juga saya. Kurang lebihnya minta maaf sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang komentar kok dari sekarang ada bandnya gitu. Nah ini perlu dijawab apa enggak gitu. Saya terus terang saja, sebenarnya sejak awal itu saya kurang begitu senang dengan bunyi-bunyian yang begitu gitu ya. Tetapi ada kemudian anak saya kebetulan di Gontor dulu jadi vokalisnya Gontor gitu. Jadi pemain bandnya Gontor, kemudian ya apa le ono anune katanya. Saya tidak ingin mematikan kreativitas anak, kemudian saya bilang ya boleh lah. Rasul juga boleh kok. Kalau hanya terbangannya oleh, tapi setahun sepisan Pak. Jadi ini alhamdulillah ya setahun sekali aja mereka melakukan ini, sehingga tidak terlalu nanti
titik-titik ya ben-benan ya apa kapan ngaji ini. Jadi yang jelas, jadi ini semuanya penampilan anak-anak itu hanya 4 hari latihannya, Pak. Jadi setelah ujian mereka latihan. Maka kalau kata Ustadz Husnaini tadi dikatakan semuanya bergerak, ya memang latihan, enggak latihan bunyi nih kayaknya. Jadi memang 4 hari itu betul-betul latihan, yang latihan drum band ya drum band mulai subuh. Kata Ustadz Husnaini, loh ini anak-anak latihan drum band ini kok ya kuat teman loh, mulai isu sampai sore. Kata beliau tidak mandek-mandek kecuali sholat, kecuali makan gitu. Ya saya bilang ya waktu itu gerutang dina Pak. Jadi ini mudah-mudahan ya, dan ini memang saya sengaja supaya saya minimalisir. Jadi saya adakan acara dalam waktu hanya 4 hari itu, ada acara koreksian dan penyelesaian kenaikan kelas harus selesai, kelulusan kelas 6 harus selesai, kemudian pelatihan menulis juga harus beres, kemudian ya acara seperti ini harus beres semuanya. Nah, saya hanya ngomong begitu, saya ingin nyoba aja gimana anak-anak Darul Istiqomah ini bisa tidak melakukan itu. Jadi salah satu cara saya nyoba anak-anak itu punya semangat atau punya militansi yang tinggi atau tidak. Alhamdulillah saya kira penampilannya tidak terlalu mengecewakan Pak ya. Insya Allah militansi anak-anak kita jaga seperti itu. Kurang lebihnya minta maaf sekali lagi, terima kasih dan minta maaf ya kalau masalah tadi belum lunas dan lain sebagainya, boleh kok di sini boleh. Belum lunas juga tidak apa-apa. Dan saya juga tidak tahu. Saya tidak pernah tahu siapa yang nunggak, itu tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Hanya yang saya tahu itu hanya laporannya saja gitu. Laporan secara umum Pak, tidak detail gitu. Saya kira itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Sekali lagi mohon kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Mubarak untuk Kiai Haji Ahmad Mubarak, karena beliau ini keliling dunia. Ini kelas dunia ini Pak. Jadi kelas dunia, Pak Kuniran ditekoni wong kelas dunia. Sering muncul di TV, dan beliau ini orang yang paling ditakuti oleh Pak SBY. Ya. Karena apa? Karena beliau mau diangkat jadi menteri tidak mau diangkat jadi dubes 2 kali tidak mau. Saya bilang itulah mahalnya jenengan Pak Kiai, saya bilang gitu. Soalnya gak bisa dituku. Jadi sesuatu itu kalau bisa dituku biarpun harganya selangit ya tidak terlalu mahal, masih murah saja. Tetapi kalau tidak bisa dituku, nah itu yang mahal gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mahal, yang tidak bisa dibeli di dunia ini, hanya jual belinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.